Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sekolah SMA Negeri 1 Sungai Rotan ingin mewawancarai Kepala Desa Sukajadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Bapak kan pelaksana harian Kepala Desa karena kita akan mengadakan pemilihan calon kades baru. Iya, benar. Untuk pemilihan kades ini ada beberapa orang yang menyalonkan dirinya untuk menjadi kepala desa. Sekarang ini ada 3 calon kepala desa, yaitu calon nomor urut 1 Bapak Edianto yang sebelumnya menjabat kepala desa definitif, yang nomor 2 Bapak Amiruddin, dan yang nomor 3 ada Bapak Muslimin. Siapa yang menyelenggarakan pemilihan kades? Yang menyelenggarakan ialah panitia pemilihan kepala desa yang ditunjuk langsung oleh BPD Desa Sukajadi. Apakah saja tahapan pemilih kades? Untuk tahapan pemilihan kepala desa yang lebih mengetahui yaitu panitia pemilihan kepala desa. Kita di desa cuma mengawasi, intinya untuk menjaga ketertiban, menjaga menjaga tahapan tersebut agar berjalan sesuai tahapan. Apakah pemilihan kepala desa dilakukan serentak? Ya maksudnya serentak sekabupaten Muara Enim yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2023. Apa tanggung jawab sebagai kepala desa? Ya, tanggung jawab kita sebagai kepala desa yang pertama menyelenggarakan pemerintahan desa, yang kedua untuk menghadapi pilkades kedepannya kita bertanggung jawab untuk memelihara keamanan di desa, mensukseskan pemilihan kepala desa di Desa Sukajadi. Bagaimana peran kepala desa? Peran kita ya seperti yang tadi sudah saya bilang, yaitu melaksanakan pemerintahan di desa, terutama mengawasi kemudian melaksanakan pemerintahan desa. Berapa batas umur kepala desa, Pak? Untuk batas kita sesuai peraturan daerah, yaitu di kisaran 21 ke atas dan minimal tamat SMP. Berapa lama jabatan pemilihan kades, Pak? Jabatan pemilihan kepala desa kurang lebih 5-6 tahun untuk sekarang. Apa saja tugas BPD dalam pilkades, Pak? Tugas BPD dalam pemilihan pilkades ini yang pertama membentuk panitia pilkades, yang kedua sama seperti pemerintah desa yaitu ikut mengawasi tahapan yang akan dilaksanakan panitia pilkades. Apakah kepala desa bisa 3 periode, Pak? Kepala desa batasnya yaitu 3 periode, benar, bisa 3 periode. Berapa periode kepala desa dapat dipilih, Pak? Periodenya yaitu 6 tahun sekali. Masa jabatannya selama 6 tahun dalam 1 periode. Berarti 3 periode, 6 dikali 3. Habis? Habis, Pak. Jadi terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Ya, silakan yang ada ingin bertanya, mungkin pertanyaan di luar dari sekolahan, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya masalah pemilihan atau mungkin masalah mata pilih, berapa TPS di desa kita, silakan. Ya, di luar dari pertanyaan yang diberikan sekolah. Silakan. Bagaimana karakter desa ini bisa diceritakan secara singkat, Pak? Karakter desa ini ya seperti yang kita ketahui, mungkin adik-adik juga ketahui, di desa ini ada berbagai macam suku. Ya,
suku Belida ada, suku Lematang ada, suku Jawa ada. Ya kita sama-sama ikut bisa ikut di ini suku-suku tersebut ya, khususnya ya kalau kita di suku Jawa ya kita harus bisa mengerti keadaannya suku Jawa tersebut bagaimana. Cara toleransinya, Pak? Cara toleransinya ya kita harus bisa memahami penduduk tersebut. Misalnya di bidang agama kita bisa memahami khususnya di Jawa itu kan mungkin agamanya agak lebih kental daripada suku Belida kita, ya kita harus bisa menyatu dengan masyarakat tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana upaya Bapak untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor desa ini? Ya kita di desa ya namanya di desa kemungkinan banyak kendala-kendala dan kekurangan ya. Yang pertama ya kita kemungkinan hubungan dengan kabupaten mungkin agak jauh. Namun kita guna meningkatkan pelayanan di desa kita berusaha sebaik mungkin bekerja di desa, perangkat desa ada untuk membantu kepala desa ya. Kita sama-sama bersinergi untuk meningkatkan pelayanan di desa. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, yang lain mungkin ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah Bapak mendukung mengenai sarana dan prasarana pelayanan di kantor di Aknor Desa? Aknor Desa ya. Kami ya yang namanya di desa, pemerintah desa harus siap mendukung setiap kegiatan selama itu baik untuk masyarakat di desa. Selama manfaatnya masih bisa kita gunakan di desa. Oh. Siap, terima kasih. Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Apa saja fasilitas yang ada di desa ini? Ya, kalau di desa kemungkinan untuk di kantor desa tidak begitu banyak fasilitas ya. Kalau di desa ini mungkin fasilitasnya lebih banyak ke masyarakat seperti bangunan-bangunan untuk perkebunan, mungkin ya banyaknya di bidang pembangunan di desa. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Yang lain? Ya, pesan saya kepada adik-adik mungkin yang masih belajar di kelas berapa ini? 10. Kelas 10. Ya di kelas 10 itu kelas 1 SMA ya. Ya, pesan-pesan saya ya belajar yang baik, belajar yang tekun, hindari kelakuan-kelakuan yang mungkin tidak bermanfaat untuk adik-adik ke depan. Ya seperti tawuran yang kita ketahui di kota-kota itu mungkin banyak tawuran ya. Di desa mungkin adik-adik hindarilah. Ya, kegiatan tersebut tidak ada manfaatnya untuk kita. Belajar yang baik, banggakan kedua orang tua kalian ke depan. Terima kasih kami ucapkan atas wawancaranya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas mic nah. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Bapak kan menjadi PH Kepala Desa sementara Dah.